Setelah kita mengenal istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis, kita mulai memasuki pembahasan ilmu mustalahul hadis. Kita mulai pembahasan pembagian hadis ditinjau dari segi jalannya sampai ke kita. Taqsimul hadisi bi'tibari wusulihi ilaina. Pembagian hadis dari segi jalannya sampai ke kita. Yang dimaksud segi jalannya adalah jumlah orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut pada tiap tingkatan sanad. Jadi yang dimaksud dengan jalan hadis adalah jumlah orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut pada tiap tingkatan sanad. Jadi berapa jumlah perawi pada tiap tingkatan sanad. Hadis kalau ditinjau dari jalannya sampai ke kita dibagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan hadisun mutawatir, hadis mutawatir, dan yang kedua dinamakan hadisun ahad, hadis ahad. Nah, kita akan membahasnya secara terpisah. Pembagian syarat-syarat dan apa ketentuan menjadi suatu hadis mutawatir atau hadis ahad. Kita mulai dengan pembahasan hadis mutawatir. Mutawatir secara bahasa artinya beriringan atau berurutan. Adapun pengertian mutawatir, hadis mutawatir menurut ilmu mustalahul hadis adalah ma rawahu adadun katsir tuhilul adatu tawatu'uhum 'alal kadzib, yaitu apa saja yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut kebiasaan atau akal manusia tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. Jadi hadis mutawatir menurut istilah ilmu mustalahul hadis adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, banyak perawi pada tiap tingkatan sanad yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. Misalnya ada perawi yang tinggalnya di Arab Saudi dan ada juga perawi yang tinggalnya di Eropa, di Baghdad dan yang semisalnya. Nah, mereka tidak pernah ketemu, tidak pernah berhubungan baik lewat surat atau yang lainnya, maka tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. Ketemu saja tidak pernah, bagaimana bisa bersepakat untuk dusta? Dari pengertian di atas, dari definisi hadis mutawatir di atas, maka kita dapat melihat syarat-syarat hadis mutawatir. Dari pengertiannya kita dapat menyimpulkan syarat-syarat hadis mutawatir. Syarat yang pertama adalah diriwayatkan oleh banyak orang. Jadi suatu hadis dikatakan mutawatir jika diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, banyaknya orang ini minimal 10 orang pada tiap tingkatan sanad. 10 orang pada tiap tingkatan sanad. Ada 10 perawi pada tiap tingkatan sanad. Kemudian syarat yang kedua, tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. Jadi tidak mungkin para perawi itu bersepakat untuk dusta. Nah, kita dapat menyimpulkan mereka tidak bersepakat untuk dusta. Misal kita lihat dari kebangsaannya atau tempat tinggalnya. Seperti saya contohkan di depan, ada perawi yang tinggalnya di Saudi, ada yang tinggalnya di Irak, ada lagi di tempat lain yang mereka jumlahnya 10 orang yang mereka tidak pernah berhubungan, tidak pernah saling surat menyurat dan yang semisalnya. Maka tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta karena tidak pernah berhubungan. Bagaimana bisa bersepakat untuk dusta? Kemudian syarat yang ketiga, ini syarat tambahan yang tidak tersebutkan dalam definisi, periwayatannya atau penyampaian berita dari tingkatan sanad yang atas ke tingkatan sanad yang bawahnya harus secara hissi. Yang dimaksud secara hissi adalah ditangkap dengan indera penangkap berita, baik dengan membaca atau dengan mendengar. Misalnya seorang perawi pada tingkatan bawah mengatakan saya mendengar dari guru saya, yaitu orang pada tingkatan sanad sebelumnya. Nah, berarti dia mendengar, berarti dia meriwayatkan hadis secara hissi, karena pendengaran adalah salah satu panca indera penangkap berita. Atau misalnya seorang perawi mengatakan saya membaca tulisan guru saya. Gurunya menulis dalam suatu catatannya, kemudian catatannya dikasihkan ke muridnya dan muridnya membaca. Berarti murid tadi meriwayatkan hadis dari gurunya secara hissi, karena pembacaan, alat membaca, mata adalah salah satu panca indera yang dapat menangkap berita. Adapun kalau pemberitaannya atau periwayatannya dengan perasaan misalnya, karena datangnya seseorang, misalnya ulama anu datang
ke negeri anu. Kemudian orang di negeri anu mengatakan begini. Nah, berarti periwayatan tidak secara hissi. Karena orang pada negeri anu tadi tidak benar-benar menyatakan saya mendengar ulama anu berkata demikian. Jadi orang pada negeri tadi tidak mengatakan saya mendengar ulama anu berkata demikian, tapi hanya menyatakan ulama anu, ulama A pernah datang ke negeri ini. Maka mereka menceritakan hadis dari ulama A tadi. Padahal mereka tidak menyatakan dengan tegas kalau mereka mendengar ulama A berkata begini. Nah, karena mereka tidak menyatakan dengan tegas, karena hanya menyatakan ulama A pernah datang ke negeri itu, nah maka periwayatannya tidak periwayatan secara hissi. Dan periwayatan tidak secara hissi ini tidak sesuai dengan syarat hadis mutawatir. Kedudukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir kedudukannya adalah memberikan keyakinan yang pasti. Hadis mutawatir kedudukannya memberikan keyakinan yang pasti. Nah, contoh gampangnya seperti perintah sholat 5 waktu. Karena semua kaum muslimin meyakini bahwa sholat yang wajib dalam sehari semalam adalah 5 waktu, dimulai dari setelah terbitnya fajar yaitu sholat subuh, dan setelah terbenamnya matahari agak lama yaitu sholat isya. Maka kita yang hidup zaman ini seakan-akan mendengar perintah wajibnya sholat 5 waktu sehari dari Rasul secara langsung, padahal kita tidak bertemu dengan Rasul. Tetapi karena kaum muslimin seluruhnya mereka meyakini bahwa sholat yang wajib dalam sehari semalam bagi umat Islam adalah 5 waktu, maka seakan-akan kita mendengar perintah itu dari Rasul secara langsung. Kita yakin dengan benar bahwa sholat yang wajib bagi umat Islam sehari semalam adalah 5 waktu, padahal kita tidak ketemu dengan Rasul, tapi kita betul-betul yakin. Dan kita langsung mendustakan orang yang menyatakan sholat yang wajib tidak 5 waktu, entah 3 waktu atau cuma 2 waktu. Jadi hadis mutawatir ini memberikan keyakinan yang pasti. Adapun jumlah hadis mutawatir dibanding seluruh hadis yang ada jumlahnya sangat sedikit. Dibanding dengan seluruh jumlah hadis yang ada jumlahnya sangat sedikit. Hadis mutawatir ini ada 2 macamnya. Yang pertama dinamakan al-mutawatirul lafdiyu, yaitu mutawatir lafadznya. Artinya hadis mutawatir lafdi adalah hadis yang mutawatir lafadz dan maknanya. Lafadznya sama dan maknanya sama. Yang dimaksud lafadz adalah lafadz matan hadisnya. Jadi lafadz matan hadisnya ini sama dan maknanya sama. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis melalui guru-gurunya, bunyi lafadznya adalah begini. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari guru-gurunya, yang guru-guru Imam Muslim ini berbeda dengan guru-guru Imam Bukhari, yang lafadz yang dimiliki oleh Imam Muslim ini sama dengan lafadz matan Imam Bukhari. Kemudian imam yang lainnya, misalnya Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, mereka juga meriwayatkan hadis yang matanya sama dan gurunya berbeda. Nah, maka hadis-hadis yang mereka riwayatkan kalau kita gabungkan, maka namanya adalah hadis mutawatir lafzi. Lafadznya sama dan maknanya sama, tetapi orang yang meriwayatkannya berbeda. Salah satu contoh hadis mutawatir lafzi adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan kurang lebih 70 sahabat. Jadi ada 73 sampai 79 para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang tiap-tiap sahabat akan mengajarkan kepada salah seorang muridnya atau beberapa muridnya, yaitu dari generasi tabi'in. Demikian seterusnya sampai ke bawah dan dicatat oleh Imam Mukharrij hadis. Itu macam yang pertama. Adapun macam yang kedua adalah al-mutawatirul ma'nawiyyu. Al-mutawatirul ma'nawiyyu, yaitu hadis mutawatir ma'nawi. Yang dimaksud hadis mutawatir ma'nawi adalah hadis yang maknanya mutawatir, maknanya seragam atau sama, tetapi lafadznya sedikit berbeda. Jadi ada beberapa hadis, ada hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang berbeda, yang lafadznya agak berbeda tetapi maknanya sama.
Misalnya hadis mengangkat tangan dalam berdoa. Rasul diceritakan pernah mengangkat tangan dalam beberapa kesempatan, yang tiap-tiap kesempatan itu berbeda. Jadi Rasul pernah diriwayatkan beliau pada waktu akan perang Badar berdoa dengan mengangkat tangan. Dalam kesempatan yang lain Rasul juga diceritakan berdoa dengan mengangkat tangan. Tetapi lafaz-lafaznya berbeda dan kesempatan atau waktu mengangkat tangannya juga berbeda. Karena waktu dan kesempatan mengangkat tangannya berbeda, serta lafaz hadisnya juga sedikit berbeda, maka para ulama menyimpulkan mengangkat tangan dalam berdoa itu disyariatkan. Jadi dianjurkan orang kalau mau berdoa mengangkat tangan. Adapun dalil mereka bukan hadis yang mutawatir lafzi, tapi mutawatir maknawi. Karena Rasul pada beberapa kesempatan juga mengangkat tangan. Jadi hadis mutawatir maknawi, sebenarnya hadisnya tadi tidak mencapai derajat mutawatir dengan syarat-syarat yang kita sebutkan di depan. Mungkin karena perawinya jumlahnya kurang, tidak 10 orang. Mungkin 3, 7 atau yang semisalnya. Tetapi karena banyaknya jumlah hadis tersebut dan banyaknya orang yang meriwayatkan hadis tersebut, maka kita katakan hadis tersebut adalah hadis mutawatir maknawi. Maknanya sama tetapi lafaznya berbeda. Contoh gampangnya seperti perintah sholat 5 waktu yang saya contohkan di depan. Nah, masing-masing orang, masing-masing dari kita yang orang hidup zaman sekarang akan mengatakan, saya menerima dari guru saya, dari ustadz saya, menerima pelajaran dari guru saya atau ustadz saya, bahwa sholat 5 waktu, sholat yang wajib bagi kaum muslimin dalam sehari semalam adalah 5 waktu. Mungkin orang lain akan mengatakan yang diwajibkan adalah sholat, yang diwajibkan bagi kaum muslimin dalam sehari semalam adalah sholat 5 waktu. Nah, masing-masing kita akan meriwayatkan dengan lafaz yang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Lafaz yang diriwayatkan oleh si A berbeda dengan si B. Si B berbeda dengan si C. Nah, si A meriwayatkan atau mengabarkan dari gurunya, si B juga mengabarkan dari gurunya, si C juga mengabarkan dari gurunya. Yang isi beritanya maknanya sama, yaitu sholat yang wajib bagi kaum muslimin dalam sehari semalam adalah 5 waktu. Nah, masing-masing orang akan meriwayatkan dengan lafaznya sendiri-sendiri. Nah, lafaz-lafaz yang disampaikan si A, si B, dan si C ini berbeda-beda, tetapi maknanya sama. Maka hadis mereka tentang wajibnya sholat 5 waktu bagi kaum muslimin sehari semalam ini dinamakan hadis mutawatir maknawi. Karena lafaznya berbeda tetapi maknanya sama. Hadis ahad. Ahad secara bahasa artinya yang menyendiri. Sedangkan hadis ahad secara istilah ilmu mustalahul hadis adalah ma lam yujmi' syurutal mutawatir, yaitu apa saja yang tidak memiliki syarat-syarat mutawatir. Syarat-syarat mutawatir sudah kita sebutkan di depan. Hadis ahad ada 3 macamnya. Yang pertama dinamakan hadis masyhur, yang kedua dinamakan hadis aziz, dan yang ketiga dinamakan hadis gharib. Kita bahas satu persatu secara rinci dan detailnya. Masyhur secara bahasa artinya terkenal atau tersiar. Sedangkan pengertiannya menurut ilmu mustalahul hadis adalah ma rawahu salasatun fa aktsaru fi kulli tabaqatis sanad ma lam yablugh haddat tawatur, yaitu apa saja yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada tiap tingkatan sanad tetapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Misalnya pada sanad, tingkatan sanad yang kita miliki di depan. Misalnya ada salah satu di antara tingkatan-tingkatan sanad ini yang perawinya cuma 3 orang. Misalnya pada tingkatan sahabat, cuma 3 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Tetapi pada tingkatan-tingkatan yang lainnya jumlah perawinya lebih dari 3 orang. Nah, maka hadisnya adalah hadis masyhur karena ada salah satu di antara tingkatan-tingkatan sanad yang jumlah perawinya cuma 3. Jumlah perawi 3 ini tidak ditentukan di mana letaknya, baik di tingkatan yang paling bawah, tingkatan tengah atau tingkatan atas,
maka hadisnya adalah hadis masyhur. Nah, contoh hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya orang-orang Islam yang lainnya, kaum muslimin, tidak terganggu oleh tangan dan lisannya, tidak dizalimi dengan tangannya atau lisannya. Kedudukan hadis masyhur dalam syariat Islam. Hadis masyhur ada yang bisa diterima, ada yang harus ditolak. Yang bisa diterima adalah hadis-hadis yang sesuai dengan isi Al-Quran dan sesuai dengan hadis-hadis yang lainnya, sehingga hadis tersebut dapat dijadikan alasan dalam beragama. Sedangkan yang harus ditolak apabila isinya bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya yang lebih kuat kedudukannya atau dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi hadis masyhur ada yang bisa diterima, ada yang harus ditolak. Aziz secara bahasa artinya kuat. Adapun menurut ilmu mustalahul hadis, aziz adalah alla yaqilla ruwatuhu 'ala itsnaini fi jami'i tabaqatis sanad, yaitu hadis yang minimal perawinya ada 2 pada seluruh tingkatan sanad. Misal pada tingkatan sahabat, sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut cuma 2 orang sahabat, maka hadisnya adalah hadis aziz karena ada salah satu tingkatan sanad yang jumlah perawinya cuma 2. Contoh hadis aziz adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga menjadikan aku orang yang paling dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Nah, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini diterima oleh 2 orang sahabat. Yang pertama Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan tidak ada sahabat-sahabat yang lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, karena pada tingkatan sanad sahabat, pada tingkatan sahabat dari tingkatan sanad, hadis tersebut cuma diriwayatkan oleh 2 orang, maka hadisnya ini hadis aziz. Kedudukan hadis aziz sama dengan hadis masyhur. Ada yang bisa diterima dan ada yang harus ditolak. Gharib secara bahasa artinya menyendiri atau jauh dari kerabatnya, jauh dari teman-temannya. Sedangkan pengertian gharib menurut ilmu mustalahul hadis, man farada bi riwayatihi rawin wahidun, yaitu seorang perawi menyendiri dengan periwayatannya. Misalnya di antara tingkatan-tingkatan sanad tadi ada satu tingkatan sanad yang jumlah perawinya cuma 1 orang, maka hadisnya adalah hadis gharib. Nah, contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saja. Tidak ada sahabat yang lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, maka karena ada salah satu di antara tingkatan sanadnya yang jumlah perawinya cuma 1, yang pada contoh kita kebetulan jumlah perawi 1 itu ada pada tingkat sahabat. Nah, maka hadisnya dinamakan hadis gharib. Nah, kedudukan hadis gharib sama dengan hadis aziz dan masyhur. Ada yang harus diterima dan dijadikan alasan dalam beragama, dan ada yang harus ditolak. Ilmu mustalah hadis.